Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam rangka mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh materi pada pelatihan dasar CPNS tanggal 12 Oktober 2022, di mana kita diberikan tugas, yaitu yang pertama kita disuruh menganalisis mengenai best practice dan bad practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Masing-masing dari kita nanti harus mengomentari mengenai keterkaitan dari isu tersebut dengan materi pembelajaran manajemen ASN dan smart ASN. Mari kita putarkan video dari yang akan kita diskusikan untuk kita komentari bersama-sama. Sebelum itu, mari kita berkenalan dulu dengan menyebutkan nama dan kantor atau unit kerja masing-masing. Monggo dimulai dari Mas Febrianto. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Timotius Febrianto dan sekarang ditempatkan di kantor pertanahan Kabupaten Muaro Jambi di seksi PHP. Untuk jabatan sebagai pengolah data yuridis pertanahan. Terima kasih. Lanjutkan Mas Samsul Arifin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin. Saya sekarang berdinas di kantor pertanahan Kabupaten Madiun, bagian verifikator berkas permohonan hak. Terima kasih. Kemudian Mas Khairul Adnan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Adnan Nawawi sebagai petugas ukur di kantor pertanahan Kota Palangkaraya. Kemudian Mas Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Aryadinata. Saat ini saya bertugas di kantor Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih. Oke, dan saya sendiri Miftahul Munif, petugas ukur pada kantor pertanahan Kabupaten Madiun, dan pada diskusi kali ini bertugas sebagai moderator. Untuk video yang pertama kita tampilkan video bad practice untuk Mas Samsul Arifin. Silahkan ditampilkan video bad practice pada lingkungan Kementerian ATR BPN untuk dikomentari masing-masing anggota dari kelompok 4 sub 2 terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN, termasuk pelayanan di bidang pertanahan. Di samping hal tersebut, tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk North Jakarta on Digital Public Service, terdiri atas pelayanan PPAT online dan Smart Office. Untuk mewujudkan pelayanan digital yang dimaksud, maka sistem loket digital harus dipadukan dengan manajemen loket, di mana semua jenis loket mempunyai fungsi yang sama, yakni One Stop Service, dengan fasilitas aplikasi KKP, Web Announce, dan mesin EDC. Di samping itu, loket dilengkapi dengan ruang konsultasi, ruang tamu, ruang tunggu layanan, ruang laktasi, dan ruang ramah anak. Kesemuanya dikendalikan oleh seorang manajer loket. Manajer loket selain memanage, juga melakukan pengesahan dan penyelesaian layanan one day service tanpa harus ke back office. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan Web Announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online, dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Antrian nomor C24, silakan menuju loket 5. Kioska adalah mesin informasi berkas yang telah terkoneksi secara real-time dengan sistem KKP, berguna untuk pemohon dalam rangka mengetahui tahapan berkasnya dengan berbagai macam tools dan dengan cara kerja sebagai berikut. Satu, memuat syarat dan ketentuan, biaya dan waktu penyelesaian di setiap jenis pelayanan.
informasi berkas permohonan. Tampilan informasi ini juga telah terkoneksi dengan KKP secara real-time sehingga pengguna layanan dapat melihat secara langsung posisi berkasnya saat ini. Dalam rangka menguji kualitas pelayanan, maka diperlukan survei indeks kepuasan masyarakat berbasis web. Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki Big Data Center yang berfungsi mengendalikan seluruh pelayanan digital, antara lain koneksi antara front office dengan ruang buku tanah. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelayanan yang membutuhkan buku tanah, baik pelayanan online maupun pelayanan langsung di loket, maka pada setiap input pendaftaran akan langsung terkoneksi dengan ruang buku tanah, di mana petugas akan segera menyiapkan buku tanah sehingga dapat mempersingkat waktu pelayanan. Selain itu, Big Data Center juga menyelenggarakan aplikasi monitoring pekerjaan yang terkoneksi langsung kepada seluruh pelaksana, dari staf, kasubsi, kasih, sampai dengan kepala kantor. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaksana mengetahui beban kerja secara real-time, berapa yang berpotensi jadi tunggakan, dan berapa yang sudah menjadi tunggakan. Sehingga setiap saat masing-masing mengetahui beban pekerjaannya. Dengan tujuan akhir adalah melaksanakan pelayanan cepat tanpa tunggakan. Selain itu, Big Data Center juga mengendalikan SMS langsung ke pengguna layanan yang surat ukur dan SK pemberian haknya telah selesai. Sehingga tunggakan di loket penyerahan hasil layanan bisa diminimalisir. Salah satu wujud dari Smart Office Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah dengan selesainya e-Warkah, di mana seluruh warkah telah melalui proses digitalisasi dan telah diupload dalam sistem KKP, sehingga warkah sudah bisa dibuka melalui e-Warkah. Dalam rangka Easy of Doing Business, YODB, saat ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tengah bersiap melaksanakan pelayanan elektronik e-service berupa layanan cek, roya, dan hak tanggungan. Antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas data yang telah mencapai 99,01% bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan. Dan melakukan validasi buku tanah telah mencapai di atas 80%. Hal ini sebagai upaya peningkatan kinerja ATR BPN yang lebih cepat, efisien, dan transparan menuju pelayanan kelas dunia. Oke, berdasarkan video best practice yang telah ditampilkan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, mohon untuk masing-masing anggota dapat mengomentari keterkaitan dengan video tersebut dengan manajemen ASN maupun smart ASN. Dimulai dari Mas Samsul Arifin. Baik, terima kasih. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa di sana sudah lengkap manajemen ASN dan smart ASN-nya, yang mana mereka sudah menerapkan kayak misalnya mengatur bagian loket itu sudah sesuai dengan posisinya, terus sudah ada manajemen manajer loketnya juga, dan di sana juga sudah menggunakan sistem aplikasi yang ini lebih mempermudah bagi warga Jakarta tadi dari videonya. Lebih mudah untuk mengurus pengurusan tanah dan juga untuk mengecek ini prosesnya dari berkas yang mereka ajukan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Samsul Arifin. Kemudian mari kita dengarkan pendapat dari Mas Timotius Febrianto. Silakan. Terima kasih waktunya, Mas. Sedikit berpendapat terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN di video tersebut. Terkait manajemen ASN, untuk ASN sebagai profesi yang berlandaskan prinsip telah melakukan telah terlaksana sesuai dengan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, terkait dengan komitmen juga,
dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Dapat dilihat dari video tadi sudah berjalan dengan baik, dan terkait dengan Smart ASN sendiri, kantor pertanahan Jakarta Utara tadi sudah melakukan pelayanan banyak dengan cara online, dan itu berjalan dengan baik terkait dengan Smart ASN dalam penggunaan digital, pelayanan digital saat ini. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Timotius Ferdianto. Kemudian kita dengarkan pendapat mengenai penerapan manajemen ASN maupun Smart ASN di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Utara oleh Mas Khairul Adnan Nawawi. Dipersilakan. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan video tadi, banyak sekali penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di era perkembangan teknologi yang semakin digital ini. Di samping itu, masyarakat juga semakin smart dan semakin well informed, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan menuntut lebih atas pelayanan publik yang diterima atau dirasakannya. Selain itu, saat ini perubahan berjalan juga begitu cepat dan bertubi-tubi, sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman. Kita juga mulai terbiasa melakukan kegiatan di berbagai bidang dengan bergantung pada teknologi yang ada, sehingga memudahkan kita dalam menggali informasi maupun pekerjaan lainnya. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Khairul Adnan Nawawi. Kemudian kita dengarkan pendapat dari Mas Sony Arya Dinata mengenai penerapan manajemen ASN dan Smart ASN pada kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Utara. Dipersilakan Mas. Baik, seperti yang kita lihat di video tadi, pelayanan di kantor Jakarta Utara semuanya sudah memakai sistem digital. Salah satunya pada mesin antrian pun sudah memakai sistem elektronik, itu sistem digital, dan ini menandakan bahwa pelayanan di Jakarta Utara sudah melakukan transformasi digital. Dan kalau kita tinjau dari materi kita, itu manajemen ASN, dan ini sudah menerapkan sistem pelayanan yang lebih maju. Kemudian kita tinjau dari materi Smart ASN, pelayanan di Jakarta Utara itu sudah semuanya memakai sistem digital, dan itu sudah dan pelayanan di Jakarta Utara sudah melakukan transformasi digital dengan sangat baik. Dan bicara tentang dampak dan para pihak yang terkena dampak, yaitu masyarakat tersendiri bisa dimudahkan dalam hal pelayanan dan juga mendapatkan informasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Sony atas pendapatnya. Kemudian yang jadi pertanyaan itu, apakah dampak-dampak yang akan terjadi apabila tidak diterapkannya manajemen ASN dan Smart ASN pada kantor masing-masing lah. Apa dampaknya? Monggo dimulai dari Mas Samsul Arifin untuk dijelaskan. Baik, terima kasih. Untuk dampaknya yang pertama itu lebih ke ini ya, kalau misalnya kita tidak menerapkan manajemen ASN itu, terutama di bidang teknologinya, maka pelayanan itu akan terasa lebih lama dari biasanya, karena urusannya masih manual, harus dicek satu-satu, terus belum lagi kalau misalnya nantinya ada kesalahan harus diganti lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak diterapkan dari sisi teknologinya, maka untuk kemudiannya sendiri itu akan terasa lebih lama ya, seperti itu. Untuk yang bagian warkahnya, misalnya kita akan mencari sesuatu, satu warkah dari sekian banyak itu, misalnya tidak menerapkan teknologi di teknologinya itu, maka akan memakan banyak waktu untuk mencarinya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kemudian mari kita dengarkan pendapat dari Mas Timotius Ferdianto mengenai dampak yang akan terjadi jika tidak diterapkan manajemen ASN maupun Smart ASN pada kantor pertanahan. Dipersilakan. Terkait dampak yang terjadi jika tidak dilaksanakannya manajemen ASN dengan baik di kantor, yang jelas semua bentuk pelayanan akan berjalan dengan tidak lancar dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan juknis, yang pasti tidak akan berlaku dengan baik, berjalan dengan baik, dan yang jelas pasti akan membuat
gejolak bagi para pemohon itu sendiri, karena pelayanan yang buruk pasti dari pemohon tadi akan timbul konflik, akan timbul masalah. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Timothy Subianto. Kemudian mari kita dengarkan pendapat dari Mas Khairul Adnan Nawawi mengenai dampak tidak diterapkannya manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan kantor pertanahan. Silakan. Baik Mas, apabila dampak-dampaknya terkait tidak diterapkannya smart ASN dan manajemen ASN, yang pertama akibatnya dari kita sendiri, pekerjaan menjadi akan lebih sulit dan bertele-tele dan lebih memakan banyak waktu sehingga tidak efisien dan tidak tepat. Untuk yang kedua, dampaknya kepada masyarakat di bidang pelayanan publik mungkin menjadi kurang dan mempersulit masyarakat dalam menjadikan pelayanan publik. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Mas Khairul Adnan. Kemudian mari kita dengarkan pendapat dari Mas Soni terkait dengan tidak diterapkannya manajemen ASN dan smart ASN. Dipersilakan Mas Soni. Baik, bicara tentang dampak tidak diterapkannya manajemen ASN dan smart ASN, tentunya akan berdampak pada pelayanan permohonan berkas. Salah satunya akan terhambatnya pelayanan, dan dampaknya misalnya akan adanya munculnya calo-calo yang akan para calo yang bisa menipu masyarakat dengan iming-iming bisa mempercepat berkas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Soni untuk kegiatan diskusi mengenai best practice di lingkungan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Berdasarkan penjelasan dari masing-masing anggota, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah menerapkan dengan baik terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Dapat dilihat beberapa contoh dari penerapan manajemen ASN dan smart ASN tersebut. Seperti yang disebutkan teman-teman tadi, seperti telah terlaksananya loket digital, kemudian ada manajemen loket yang sudah tertata dengan satu tujuan, yaitu one step service. Kemudian pada kantor pertanahan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah terdapat big data yang mana memudahkan setiap pelayanan yang dilakukan kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Misalnya ada running tag terkait dengan data tunggaan-tunggaan ataupun berkas-berkas yang sudah terselesaikan ataupun belum terselesaikan. Kemudian dari big data tersebut juga ada SMS otomatis yang disampaikan kepada pemohon terkait apakah berkas tersebut sudah selesai ataupun belum. Itu kesimpulan dari penjelasan teman-teman tadi terkait dengan penerapan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kesimpulan yang kedua mengenai dampak-dampak jika tidak diterapkannya manajemen ASN dan smart ASN. Rata-rata teman-teman tadi menyebutkan dampaknya yaitu dari Mas Arifin tadi, yaitu pelayanan lebih lama karena teknologi tidak diterapkan. Kemudian dari Mas Timotius tadi juga menyebutkan dampaknya yaitu pelayanan tidak lancar dan pasti tidak sesuai SOP dan menimbulkan gejolak di masyarakat atau pertanyaan di masyarakat, kenapa ini pelayanan kok lama sekali padahal SOP-nya misalkan ada pengukuran rutin 18 hari kerja di seksi pengukuran sendiri. Kemudian dari Mas Adnan ada pekerjaan sulit dan bertele-tele. Kemudian dari Mas Soni ada permohonan berkas, karena permohonan berkas juga lama sehingga terdapat calo-calo yang akan menipu masyarakat. Mungkin intinya jika tidak diterapkan manajemen ASN maupun smart ASN pada kantor pertanahan, intinya pelayanan tidak akan berjalan lancar dan berlangsung prosesnya secara lama dan bertele-tele. Mungkin itu diskusi pada hari ini terkait dengan best practice di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kemudian ini ada video yang kedua, yaitu video best practice pada lingkungan Kementerian ATR BPN.
Untuk videonya silahkan ditampilkan Mas Samsul Arifin. Tertangkap pungli pejabat BPN Kota Cimahi, Jawa Barat terancam dipecat dari jabatannya. Terduga pelaku berinisial IW itu ditangkap karena melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan upaya pemecatan ini sebagai upaya bersih-bersih kementerian yang ia pimpin dari praktek pungli. Pelaku diduga melakukan pemukutan liar dalam penerbitan sertifikat tanah sistematis lengkap atau PTSL. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menangkap pelaku dalam operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan ATR BPN Cimahi. Pelaku diketahui mengantongi uang tunai senilai 35 juta rupiah. Saat ini tersangka IW tengah menjalani masa tahanan hingga 25 Juli 2022 selama proses penyidikan. Oke, mengenai video yang telah ditampilkan tadi, saya ingin mendengarkan pendapat-pendapat dari masing-masing anggota dari kelompok 4 sub 2 mengenai pendapatnya mengapa kasus tersebut bisa terjadi dan hal-hal yang tidak diterapkan berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN sekaligus dengan gagasan kreatif yang rekan-rekan ingin sampaikan untuk mengurangi ataupun mencegah dari terjadinya kasus pungli seperti di BPN Cimahi. Untuk yang pertama, Mas Khairul Adnan Nawawi, silahkan menyampaikan jawabannya. Baik Mas, terima kasih. Terkait dengan pungli, banyak sekali faktor atau penyebab pungli. Yang pertama, faktor dari ekonomi sendiri. Mungkin banyak penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas jabatan yang diembannya, sehingga seseorang terdorong untuk melakukan pungli. Sebagai manajemen ASN dan smart ASN, kita harus meninggalkan pungli itu sendiri dari pekerjaan kita sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Mungkin itu saja Mas. Sekian, terima kasih. Kemudian untuk Mas Sony mungkin ya, silahkan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Seperti yang video yang kita tonton tadi, masalah pungli di BPN Kota Cimahi. Adapun penyebab pungli, salah satunya bisa jadi penyalahgunaan wewenang jabatan dan kewenangan yang melekat pada pejabat. Yang kedua, faktor ekonomi, bisa juga dari faktor ekonomi. Misalnya penghasilan yang tidak cukup atau gaji yang tidak cukup, atau bisa juga dari budaya yang terus-menerus berjalan di suatu instansi, yaitu di kantor BPN Cimahi, yang dapat menyebabkan pungli sebagai hal yang biasa. Nah, bicara tentang gagasan kreatif, itu bisa dengan meningkatkan pelayanan publik, yang itu bisa berupa memangkas waktu pelayanan atau memangkas jalur birokrasi dan memperlakukan sistem antri atau dengan sistem digital. Yang kedua, bisa mengedukasikan masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sony. Kemudian dilanjutkan kepada Mas Timotius Febrianto. Silakan menyampaikan jawaban. Terima kasih waktunya. Sedikit berpendapat dan mengomentari terkait video bad practice tadi terkait pungli. Yang jelas bahwa manajemen ASN dan smart ASN tidak berjalan dengan baik mungkin di instansi tersebut. Para ASN khususnya yang OTT tadi yang diduga melakukan pungli tidak menerapkan apa yang menjadi asas prinsip nilai dasar ASN itu sendiri. Jadi terjadilah kegiatan pungli tadi. Dan terkait mungkin solusi, gagasan, mungkin setiap apel atau setiap upacara pagi seperti itu sebelum melakukan pekerjaan perlu ditekankan terkait nilai-nilai dasar ASN itu tadi. Jadi ditanamkan secara terus-menerus sehingga nilai-nilai dari ASN itu sendiri terkait peran fungsinya
bisa berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya pungli. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Timothy Sofianto. Kemudian mari kita dengarkan jawaban dari Mas Samsul Arifin terkait video yang telah diputarkan tadi. Baik, terima kasih. Menurut saya sih dari pungli itu sendiri itu sudah banyak melanggar manajemen ASN dan smart ASN itu sendiri sih, karena banyak nilai-nilai yang tidak diterapkan dan tidak dilaksanakan oleh si pungli tersebut. Kalau untuk pungli itu sendiri, cara mengatasinya sih kalau dari saya solusinya yang tepat untuk para pungli adalah diterapkannya punishment bagi siapapun yang melakukan pungli di suatu instansi tersebut, dan kita edukasi juga bagi karyawan, staf, dan para pejabat yang ada di instansi tersebut untuk tidak melakukan pungli, karena akan mengakibatkan punishment yang akan menghambat jabatan mereka. Terus yang berikutnya adalah kita edukasi juga bagi para pemohon agar tidak terus percaya dengan pungli, karena itu akan merugikan pemohon sendiri dan juga merugikan kita sebagai instansi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Samsul Arifin atas jawabannya terkait video yang ditampilkan tadi. Mungkin ada tambahan? Oke, tidak ada ya. Ada diskusi mengenai bad practice di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, khususnya di BPN Cimahi terkait pungli, dapat disimpulkan dari masing-masing anggota. Yang pertama dari Mas Adnan, pungli sendiri disebabkan karena ekonomi, ya tadi disebabkan dari ekonomi. Kemudian pendapat Mas Soni yang menyebabkan terjadinya pungli itu yaitu penyalahgunaan wewenang jabatan, kemudian dari segi ekonomi juga, gaji, dan memang budaya di lingkungan kerja terjadinya pungli. Kemudian ada gagasan kreatif dari Mas Soni, yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan publik, kemudian yang kedua ada mengedukasi masyarakat terkait pungli. Kemudian ada pendapat yang ketiga yaitu dari Mas Timothy Sofianto. Kenapa pungli di BPN Cimahi terjadi? Dikarenakan manajemen ASN dan smart ASN tidak diterapkan dengan baik itu secara asas, prinsip maupun nilai-nilai dasar. Kemudian ada gagasan penyelesaiannya, yaitu pada saat apel pagi ya, itu ditekankan mengenai nilai-nilai dasar dan ditanamkan pada setiap warga di lingkungan kantor pertanahan, lebih luasnya Kementerian ATR BPN. Kemudian ada pendapat dari Mas Samsul Arifin terkait video tadi, di mana pungli itu menurut dia atau menurut beliau melanggar seluruhnya manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian ada gagasan-gagasan dari Mas Samsul untuk menyelesaikan masalah pungli ini, yaitu yang pertama diterapkannya punishment terhadap pegawai-pegawai yang melanggar aturan. Kemudian ada edukasi kepada warga kantor pertanahan tentang pungli, kemudian ada edukasi kepada pemohon. Mungkin itu diskusi pada hari ini terkait bad practice di lingkungan Kementerian ATR BPN, khususnya di kasus pungli pada BPN Kota Cimahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.